Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kaifa halukum anak-anakku sekalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga kalian senantiasa selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk pelajaran yang ketiga ya, masih tema 1, subtema 1. Insyaallah di pelajaran ini kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan nanti juga ada pembahasan sedikit tentang letak geografis Indonesia ya. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu ini apa? Iya, ini lambang negara Indonesia dilambangkan dengan burung Garuda ya. Yang di dadanya itu ada 5 sila yang setiap sila memiliki makna tersendiri. Dan di kaki burung Garuda ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang artinya meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Insyaallah akan kita bahas. Yuk. Pancasila sebagai dasar negara kita terdiri atas 5 sila. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama ini lambangnya bintang ya, yang mempunyai bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai-nilai ketuhanan, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ya, jadi semua agama yang ada di Indonesia ini meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya, di Indonesia itu ada 6 agama ya. Ada yang tahu? Yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Nah, nilai ketuhanan juga memiliki arti, yaitu adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi di Indonesia ini rakyat itu bebas memeluk agama apa saja silahkan. Yang kedua, menghormati kemerdekaan beragama. Jadi setiap orang yang memeluk agamanya dan menjalankan ibadahnya masing-masing maka kita persilahkan, tidak boleh kita mengganggunya. Yang ketiga, itu tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Ya, jadi di Indonesia ini tidak ada paksaan. Ya, kamu harus masuk agama Islam, kamu harus masuk agama Kristen, tidak ada. Ya, bahkan di Islam pun mengajarkan demikian ya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang keempat, tidak berlaku diskriminatif terhadap pemeluk agama lain ya, yaitu melakukan semena-mena ya terhadap pemeluk agama lain sehingga pemeluk agama lain merasa tidak nyaman ya dengan perbuatan tersebut. Kemudian sila kedua, ya, lambangnya rantai. Ya, ada rantai yang bulat, ada rantai yang kotak. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Sikap yang sesuai dengan sila ini yaitu tidak membeda-bedakan manusia, ya, manusia itu sama, ya. Di mata hukum semua itu sama, ya, tidak ada orang miskin, orang kaya diperlakukan beda, tidak ada, ya, semuanya sama. Kemudian saling mencintai sesama manusia, ya, kita harus saling mencintai sesama manusia. Yang lainnya tidak memandang agamanya, tidak memandang sukunya, ya, kita harus saling mencintai. Yang ketiga, bertenggang rasa, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tidak semena-mena, ya, dan saling membantu sesama. Ya, ini ya, sikap yang sesuai dengan sila kedua. Kemudian yang ketiga, sila ketiga lambangnya pohon beringin, ya, bunyinya yaitu silanya Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai-nilai persatuan, ya, karena kita tahu ya di Indonesia itu memiliki banyak agama, budaya, suku, bahasa, bangsa, ya, sehingga dibutuhkannya namanya persatuan dan kesatuan.
Yang pertama, sikapnya yaitu kita harus menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Karena yang menyatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia ini yaitu dengan adanya suatu negara ini, ya wadah, sehingga bangsa Indonesia itu bisa bersatu. Meskipun tadi memiliki keanekaragaman. Yang kedua, cinta perdamaian dan persatuan, ya. Meskipun kita beda agama, beda suku, beda bangsa, kita harus saling cinta, kita harus damai, ya, harus bersatu, ya, agar negara Indonesia ini kuat. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentu, ya, kita sebagai warga negara, kita harus membela, ya, harus berkorban untuk negara kita yang kita cintai ini. Kemudian sila keempat, yaitu kepala banteng, yang bunyinya silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Sila ini mengandung nilai-nilai kerakyatan. Ya, di antaranya kita harus mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Ya, dalam hidup ini terkadang kita mendapatkan suatu permasalahan yang kita hadapi secara bersama-sama. Ya, baik di rumah, di sekolah, ya, di masyarakat dan lain sebagainya, bahkan suatu negara. Ya, maka dalam menyelesaikan masalah, ya, dalam memutuskan suatu permasalahan kita harus mendahulukan kepentingan bersama, tujuan bersama, bukan kepentingan pribadi, ya. Kita harus kepentingan pribadi atau ego harus kita buang, ya. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Yang kedua, melaksanakan musyawarah dan demokrasi untuk mengambil keputusan bersama. Hampir sama, ya, dengan yang pertama tadi yang Anda jelaskan, ya. Dalam permasalahan harus kita musyawarahkan bagaimana ini baiknya ini. Ya, kita mencari solusi, kita mencari jalan keluar sehingga apa yang kita putuskan bersama-sama itu dapat kita rasakan bersama-sama, ya, menjadi mufakat, ya, kesepakatan bersama yang nantinya akan kita laksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab, ya, sehingga keputusan itu tidak ada saling menyalahkan, ya, karena sudah keputusan bersama, apapun resikonya harus kita terima. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah, ya, harus dengan kepala dingin, rasional, ya. Ini harus bijaksana, ya, harus pintar-pintar dalam melihat permasalahan. Kemudian yang kelima, sila kelima, ya ini lambangnya padi dan kapas, ya, padi yang kuning, kapas yang putih hijau, yang memiliki ini bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Sila ini mengandung nilai-nilai keadilan sosial, diantaranya bersikap adil sesuai kebutuhan tiap orang atau kelompok, ya, bukan dibagi sama rata, ya. Jadi bersikap adil itu bukannya kita samakan, tidak, ya. Jadi kita memberikan itu sesuai dengan kebutuhan orang itu, ya. Kebutuhannya apa? Kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, bukan sama rata. Contoh, ya, misalkan kalian punya adik, ya, kalian dan punya kakak, ya. Adik kalian masih TK, kalian SD sekarang, kakak kalian sudah SMA, ya. Maka kebutuhan ekonominya, yaitu kebutuhan untuk sekolahnya pasti berbeda-beda, ya. Mungkin di TK adik kalian tidak membutuhkan namanya handphone, ya, sekarang, ya, mungkin sekarang pandemi iya, ya. Mungkin sebelumnya tidak membutuhkan handphone, tidak membutuhkan namanya mungkin kalkulator, buku pulpen, buku yang lain sebagainya, tidak, ya, tapi sesuai dengan kebutuhan adik kalian. Dan kalian juga pasti kebutuhan dengan kakak kalian sudah SMP atau SMA berbeda juga, ya, tidak sama diberikannya. Maka kita harus bersikap adil, memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan orangnya. Yang kedua, yaitu suka bekerja keras, semangat dalam bekerja, ya. Yang ketiga, menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, ya. Kita harus menghormati ini. Kita sudah menjadi negara yang merdeka, kita harus bersyukur, ya. Kemudian kita harus menghormati negara lain, tidak boleh saling melecehkan, merendahkan, tidak boleh. Yang keempat, menganggap bangsa lain sama derajatnya, ya, kita sama-sama, ya, dengan bangsa lain, ya, tidak ada perbedaan, ya. Itu, ya, 5 sila Pancasila yang ada pada lambang negara Indonesia. Nah, kemudian sedikit pembahasan tentang letak geografis Indonesia, ya. Ada yang tahu belum? Siapa yang pernah lihat peta Indonesia? Nah, di sini Pak Indra tampilkan peta Indonesia,
Ya, Indonesia ini anak sekalian terletak di Asia Tenggara. Ya, Indonesia ini merupakan negara yang sangat strategis letaknya. Kenapa? Karena yang pertama, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, dan juga negara Indonesia terletak di antara dua samudra. Apa? Yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, maka Indonesia sangat strategis sekali, ya. Ada, ya. Jadi ada keuntungannya dan ada kerugiannya, ya. Keuntungannya, Indonesia, setiap orang yang lewat Indonesia itu mesti membayar, ya, upeti, ya. Jadi keuntungan dari segi ekonomi ada, tapi juga ada dari segi ada kekurangannya, ya. Kekurangannya diantaranya, ya, diantaranya yaitu banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, sehingga budaya Indonesia itu lama-kelamaan akan pudar. Ya, itu sedikit ya pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan negara Indonesia terletak di letak geografis yang sangat strategis. Insya Allah pembahasannya akan kita bahas lebih jauh pada materi selanjutnya. Ya, mungkin itu saja dari Pak Indra. Syukron wa jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat kita pahami dengan sebaik mungkin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.